Unsur Fanda, setiap perjanjian harus ditepati. Hai, kenalin, saya Jidan Radityansyah, dan di video ini kita bakal bahas hal yang sering banget bikin kita penasaran nih teman-teman. Oke, langsung kita mulai ya. Pernah nggak sih kalian mikir utang tuh sebenarnya selesai kapan? Kadang ada yang udah bayar tapi masih ditagih. Ada juga yang belum bayar, tapi perjanjiannya udah nggak berlaku. Nah, ternyata semua itu nggak asal lunas aja teman-teman. Karena hukum kita, tepatnya KUA Perdata, udah ngatur dengan jelas kapan sebuah perjanjian atau perikatan dianggap hapus. Dan bukan cuma satu atau dua alasan aja, tapi ada 9 nih teman-teman. Mulai dari yang simple seperti pembaruan, sampai yang agak kompleks kayak pembaruan utang dan daluarsa. Yuk, bareng-bareng kita bahas satu persatu biar nggak salah paham nih soal hukum perjanjian. Yang pertama, pembayaran. Cara paling umum dan mudah, utang udah langsung aja kita bayar beres. Tapi fun fact-nya nih teman-teman, yang bayar nggak harus debitur sendiri loh. Orang lain juga boleh asal bertindak untuk dan atas nama debitur sesuai pasal 1382 KUA Perdata. Tapi kalau prestasinya bersifat personal, misalnya butuh keahlian si debitur, yang nggak bisa diganti orang lain tanpa izin kreditur. Kedua, penawaran pembayaran tunai dan penyimpanan. Bayangin, kamu mau bayar, tapi si penagih malah menolak terima. Tenang teman-teman, kamu bisa menawarkan pembayaran tunai secara resmi. Kalau masih ditolak, juga kamu bisa menitipkan uang atau barang di pengadilan negeri. Secara hukum, kamu udah dianggap lunas dan bebas dari kewajiban utang tersebut. Ketiga, pembaruan utang, atau bisa disebut novasi. Ini kayak tombol reset dalam hubungan hukum teman-teman. Menurut pasal 1413 KUA Perdata, ada 3 bentuk nih bentuknya. Yang pertama, pembaruan objek, isi perjanjian diganti baru. Kedua, pembaruan debitur, orang yang berutang diganti. Dan yang ketiga, pembaruan kreditur, hak menagihnya berpindah tangan. Pokoknya kalau ada kesepakatan baru, maka yang lama otomatis gugur teman-teman. Keempat, perjumpaan utang, atau bisa disebut kompensasi. Gampang banget nih kalau secara logika. Misalnya si A utang ke B 100.000, nah si B juga utang ke A 100.000 juga. Kalau kedua-duanya udah jatuh tempo dan nilainya sama, maka utang saling hapus nih teman-teman. Simple, tapi secara hukum udah sah. Dan yang kelima, pencampuran utang. Ini kejadian langka tapi menarik nih teman-teman. Kalau debitur dan kreditur jadi satu orang yang sama, maka perjanjian bisa hapus. Misalnya, anak berutang ke pamannya, lalu pamannya meninggal, dan anak itu jadi ahli waris tunggal, artinya dia berutang ke dirinya sendiri dong. Nah, karena mustahil nagih ke diri sendiri, ya otomatis utangnya batal. Keenam, pembebasan utang. Kadang kreditur bisa aja secara sukarela menghapuskan utangnya ke debitur. Tapi catat nih teman-teman, harus ada bukti yang jelas. Gak bisa cuman karena udah lama gak ditagih, terus dianggap bebas utangnya. Gak bisa tuh kayak gitu. Dan yang ketujuh, musnahnya barang yang terutang. Kalau barang yang dijanjikan rusak atau hilang, perjanjiannya bisa hapus. Asal bukan karena kelalaian si debitur, dan dia belum lalai menyerahkan barangnya. Contohnya, kalau barangnya rusak karena bencana alam, debitur nggak bisa disalahkan dong. Kedelapan, kebatalan atau pembatalan. Perjanjian juga bisa batal kalau perjanjiannya nggak sah sejak awal. Misalnya, dibuat oleh anak di bawah umur, orang di bawah pengakuan, atau karena paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Kalau itu terjadi, bisa dimintakan pembatalan ke pengadilan. Dan yang ke-9, lewat waktu atau bisa disebut daluarsa. Waktu juga punya kuasa dalam hukum. Menurut pasal 1967 KUH Perdata, hak menagih hapus setelah 30 tahun. Artinya, kalau udah lewat 30 tahun, walau masih ada utang, secara hukum nggak bisa ditagih lagi teman-teman.
Jadi dari 9 alasan tadi, kita tahu kalau misalkan hukum selalu cari keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seperti kata adagium hukum ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Saya Jidan Radityansyah, dan ingat, kenali hakmu, pahami kewajibanmu, supaya nggak salah langkah dalam perjanjian hukum. Dah.